Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeta Renisa Azani dengan NIM 19136188. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk UAS Geografi Regional Indonesia. Yang pertama, nama-nama pulau Indonesia. Nah, berikut peta Indonesia, dan ini contoh pulau-pulaunya. Ada 5 pulau besar di Indonesia. Nah, yang ini yang warna hijau ini adalah Pulau Sumatera, yang warna orange Pulau Kalimantan, warna biru Pulau Jawa, warna kuning Pulau Sulawesi, dan warna coklat ini Pulau Papua. Selanjutnya, nama-nama laut di Indonesia. Nah, berikut petanya. Di sini ada yang pertama kita lihat di sini ada Laut Jawa. Laut Jawa ini terletak di selatan Pulau Jawa dan utara Pulau Kalimantan. Di sebelah barat terhubung dengan Samudra Indonesia melalui Selat Sunda, dan bagian barat laut terhubung dengan Laut Cina Selatan yang melalui Selat Karimata. Nah, di sini juga kita lihat ada Laut Sewu. Nah, ini di bagian paling bawah. Laut Sewu ini terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekitarnya terdapat Pulau Sumba, Pulau Sawu, Pulau Rote, dan Pulau Timor, dan juga ada Pulau Flores, dan memiliki kedalaman laut sekitar 3,4 km. Selanjutnya ada namanya Laut Maluku. Nah, di sini Laut Maluku ini terletak di timur Kepulauan Maluku, barat Pulau Sulawesi. Selanjutnya ada di sini kita lihat. Nah, ini ada Pulau Flores. Pulau Flores terletak di antara Pulau Sulawesi di sebelah utaranya dan Kepulauan Nusantara. Lanjut, ada Laut Banda. Nah, di sini ada Laut Banda terletak di Kepulauan Maluku bagian selatan. Lanjut, ini di bagian ujung ini adalah Laut Arafuru, terletak di ujung tenggara wilayah Indonesia. Lanjutnya di bawah ini ada Laut Timor. Laut Timor ini terletak di antara benua Australia dan Pulau Timor. Lanjut, di atas ini ada Laut Halmahera. Nah, Laut Halmahera ini terletak di sebelah barat Maluku Utara, Pulau Halmahera, dan pulau di ujung timur Papua. Lanjut, ini ada Laut Seram. Laut Seram ini terletak di sebelah utara Pulau Maluku dan Pulau Papua. Lanjut, di bagian atas ini ada Laut Sulawesi. Ini terdapat di sebelah utara Pulau Sulawesi, di timur berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan pulau di Filipina. Nah, ini juga ada Laut Natuna. Kita lanjut ke bagian C, nama-nama selatnya ya. Nah, nama-nama selatnya, ini sudah saya lingkari di peta. Jadi ini saya lingkari aja. Yang pertama itu ada, ini di sini. Nah, ini tuh adalah Selat Malaka. Jadi Selat Malaka ini berada di antara Pulau Sumatera dan Pulau Malaysia. Ada juga di sini kalian lihat ada Selat Berhala. Jadi Selat Berhala ini berada di antara Pulau Singkep dan Jambi. Lanjut, di sini ada Selat Bangka. Selat Bangka ini berada di antara Pulau Bangka dan dan Sumatera Selatan. Nah, lanjut. Nah, di sini tepatnya saya lingkari di Provinsi Kepulauan Riau.
Di sini ada, pertama kita lihat dulu. Nah, yang paling besar ini adalah Selat Karimata. Berada di antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Di sini ada selat itu juga Selat Riau. Jadi ini berada di antara Pulau Rempang dan Tanjung Pinang. Ada juga namanya Selat Durian, berada di antara Pulau Kundur dan Pulau Sugi. Lanjut. Nah, di sini terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga. Di sini juga saya lingkari ada Selat Bangka. Nah, ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini kita lihat dulu ada. Nah, di sini ada. Nah, ini ada Selat Gaspar. Jadi berada antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung, dan juga ada Selat Lepar. Lanjut di bagian Pulau Jawa. Nah, ini juga beberapa saya lingkari. Di sini ada Selat Panaitan, berada antara Pulau Panaitan dan Pulau Jawa dekat ujung kulon. Ada juga Selat Sunda, Selat Madura, dan ada juga Selat Bali di sini. Lanjut. Nah, ini adalah kepulauan di Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, ini juga saya lingkari di sini berapa. Ada juga di Pulau Kalimantan. Nah, ini ada di sini tuh Selat Makassar, berada di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Selanjutnya di Pulau Sulawesi. Nah, di Pulau Sulawesi ini juga banyak, lumayan banyak selat ya. Ada Selat Layar, Selat Salobangka, Selat Towuri, Selat Peleng, dan juga ada Selat Likupang. Next. Ada di Kepulauan Maluku. Ini ada Selat Wetar, Selat Manipa, Selat Tempaus, Selat Dampir, Selat Obi, dan banyak lagi ya. Selanjutnya ada di Provinsi Papua. Nah, di Papua ini ada, saya zoom dulu ya. Nah, di sini ada Selat Dampir, Selat Myeonsum, dan Selat Yapen ya. Nah, lanjut ke bagian nama-nama tanjung yang D. Yang pertama, sebenarnya sebenarnya nama-nama tanjung ini sangat banyak sekali di Indonesia. Cuma di sini saya akan menyebutkan 30 saja karena terlalu banyak sekali. Nama-nama tanjung ini bahkan sampai ratusan ya. Jadi di sini saya akan, supaya tidak terlalu panjang sekali videonya, saya akan menyebutkan sekitar 30 tanjung. Jadi ini ada Tanjung Akelama, ini di Halmahera Tengah, Tanjung Alang-Alang di Pandeglang, ada juga Tanjung Apatama di Luwu, Tanjung Api di Poso, Tanjung Arousu di Maluku Tengah, Tanjung Aru di Kutai, Tanjung Asir Loron di Maluku Tenggara, Tanjung Atande di Flores Timur, Tanjung Awar-Awar di Tuban, Tanjung Ayu di Kutai, Tanjung Babula di Sika, Tanjung Bakal Tua di Bengkalis, ada Tanjung Baku di Pulau Nusa Penida, ada Tanjung Bandaran di Kota Waringin Barat, ada Tanjung Bangkai di Pontianak. Selanjutnya ada Tanjung Basu di Pulau Basu, ada Tanjung Bate Putih di Aceh Besar, ada Tanjung Batikala di Mamuju, ada Tanjung Batu di Bulungan, Tanjung Batu Beragam di Lampung Utara, Tanjung Batu Hitam di Banggai, Tanjung Batu Kurapu di Mamuju, Tanjung Batu Mandi di Padang Pariaman, Tanjung Batu Moncong di Manggarai, Tanjung Bawang di Ketapang, Tanjung Bendo di Rembang, Tanjung Berlangkap di Kepulauan Riau,
Tanjung Bika di Sambas, Tanjung Bio di Pulau Pagai, dan Tanjung Brebes di Brebes. Jadi tanjung-tanjung ini sangat banyak sekali di Indonesia. Nah, selanjutnya masuk ke soal nomor 2. Yaitu di sini ada batas-batas provinsi beserta nama pusat pemerintahannya. Yang pertama yaitu di Nusa Tenggara Timur. Nah, ibu kotanya adalah Kupang. Batas-batas wilayahnya di sini di sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Flores. Nah, ini yang di zoom ini adalah Laut Flores, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Atlantik. Nah, Samudra Atlantiknya di sini, dan di timur berbatasan dengan Timur Leste. Nah, ini Timur Leste. Lalu di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi NTB. Nah, ini yang di panah. Selanjutnya di Maluku Utara. Ibu kota dari Maluku Utara adalah Ternate. Batas-batasnya, nah ini ada di peta, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, di sebelah selatan dengan Laut Seram, nih Laut Seram yang sudah dipanah, lalu di sebelah barat dengan Laut Maluku, dan di sebelah timur dengan Laut Halmahera. Lanjut ke bagian Maluku. Ibu kota dari Maluku ini adalah Ambon. Batas-batasnya, nah di sini sudah ada di peta juga. Jadi di Ambon ini, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafuru. Di sini Laut Arafurunya. Lalu di sebelah timur dengan Pulau Irian. Nah, kita lihat di sini Pulau Iriannya di bawah. Nah, di sini yang ada tanda panah. Lalu di sebelah barat dengan Pulau Sulawesi. Nah, selanjutnya Papua Barat. Ibu kota dari Papua Barat adalah Manokwari. Batas-batas wilayahnya tuh. Nah, di sini sebelah utara dengan Samudra Pasifik. Nah, ini. Dan di sebelah barat dengan Provinsi Maluku. Setelah itu di sebelah timur dengan Provinsi Papua. Nah, selanjutnya lanjut ke Papua. Ibu kota dari Papua adalah Jayapura. Batas-batas wilayahnya sini sudah ada di peta. Nah, baik di sebelah utara dengan Samudra Pasifik ini, dan di sebelah selatan dengan Laut Arafuru. Nah, ini. Selanjutnya di sebelah barat dengan Provinsi Papua Barat. Nah, ini di sini Provinsi Papua Baratnya. Lalu sebelah timur dengan Papua New Guinea. Nah, ini di sini. Itulah batas-batas dari Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan juga Papua Barat. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Kegiatan perekonomian. Yang pertama, kegiatan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. Itu yang pertama, pertanian dan hasilnya. Di sini pertanian di NTT ada seperti kayu jati, ada jagung juga. Nah, kayu jati ini merupakan sektor perkebunan berupa kayu jati, menjadi penyumbang ekspor tertinggi dari Provinsi NTT. Ada juga jagung. Jagung di NTT dikenal sebagai salah satu provinsi penghasil jagung terbesar di Indonesia. Sementara itu, integrasi dan sinergi sektor pertanian dan peternakan terus dikembangkan. Salah satunya dicanangkannya program tanam jagung panen sapi.
Dengan menanam jagung, ketersediaan pakan sapi yang berkualitas bisa terjamin. Peternak pun dapat menghasilkan sapi-sapi potong dengan kualitas dagingnya yang bagus. Lanjut, perindustrian dan hasilnya. Nah, ada 3, ada garam, gula, dan juga tenun. Nah, garam ini, untuk garam industri ada 5 daerah yang cocok, yaitu Nagekeo, Ende, Kabupaten Kupang, Sumba Timur, dan juga Rote. Ada juga gula. Pengembangan industri gula di 3 daerah seperti Sumba Barat, Timur Tengah Selatan, dan Rote. Meski saat ini terkendala lahan, Menteri Kelahiran Rote itu menyebut bakal mempercepat proses yang tengah berjalan. Lanjut, ada tenun. Nah, industri tenun ikat yang merupakan keunggulan provinsi ini sejauh ini telah membantu dengan memberikan bantuan peralatan, pelatihan termasuk teknik pewarnaan alami. Tenun ikat di NTT kaya motif karena masing-masing pulau memiliki motif yang berbeda dan dipengaruhi latar belakang budaya dan punya nilai filosofi. Seperti warna dasar gelap, menggambarkan kerasnya prinsip kehidupan di NTT, dan merah sebagai lambang keberanian berusaha. Lanjut, ada pertambangan dan hasilnya. Di NTT ini ada mangan, pertambangannya, itu adalah salah satu komoditas unggulan yang dilirik para investor adalah mangan, yang banyak digunakan dalam industri baja. Hasil mangan NTT bahkan telah teruji dalam klarifikasi terbaik di kelas dunia. Namun, tata kelola tambang di NTT masih meminggirkan peran masyarakat lokal. Lanjut ke perdagangan. Nah, ini pola utama distribusi perdagangan di NTT seperti beras dari produsen ke pedagang eceran ke konsumsi akhir, atau cabai merah dari petani ke pedagang pengepul, pedagang eceran, dan konsumen akhir. Dan seperti daging ayam ras dari produsen, pedagang eceran, dan konsumen akhir. Lanjut, perhubungan. Nah, Presiden Joko Widodo mengakui ada ketimpangan pembangunan yang terjadi di kawasan timur Indonesia dibandingkan dengan wilayah bagian barat. Menurut Presiden, ketimpangan pembangunan yang terjadi dapat dilihat dari pemerataan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara yang masih sangat minim di wilayah timur Indonesia. Sarana transportasi menjadi bagian utama perjalanan sejarah umat manusia. Tanpa adanya infrastruktur transportasi yang memadai, mustahil rasanya pemerataan kesejahteraan dan peningkatan investasi di Papua, NTT, dan NTB dapat terwujud. Lanjut ke bagian perekonomian Maluku Utara. Nah, di sini ada pertanian dan hasilnya seperti sagu, ubi, sukun. Nah, yang pertama itu sagu. Jadi, nah sebentar ya. Nah, di sini seperti sagu, ubi, sukun, merupakan penyumbang produksi terbesar untuk sumber pangan karbohidrat karena program ekstensifikasi cukup besar untuk jagung. Halmahera Utara merupakan penghasil produksi cukup besar dibandingkan kabupaten lain. Produksi terendah di Pulau Taliabu dan kota Ternate dan Tidore. Lanjut ke bagian perindustrian dan hasilnya. Nah, di sini yaitu ada nikel. Perindustrian dan hasilnya di sini ada Maluku Utara akan memiliki industri bahan baku untuk baterai mobil listrik yang pertama di Indonesia. Saat ini, pabrik bahan baku baterai mobil listrik tersebut sedang dibangun oleh Harita Nikel di kawasan Obi Halmahera Selatan. Selanjutnya ada pertambangan. Nah, di sini itu ada nikel.
Maluku Utara juga memiliki peluang untuk mengoptimalkan potensi tambang. Potensi tambang di Provinsi Maluku Utara terdiri atas nikel, kobalt, tembaga, uranium, batu bara, aluminium, magnesit, pasir, besi, emas, dan perak. Lanjut ke bagian perdagangan. Nah, Maluku Utara merupakan jalur rempah. Maluku Utara kaya akan cengkeh. Pohon-pohon cengkeh tua menjadi saksi hidup kejayaan rempah Nusantara. Demikian pula benteng-benteng tua peninggalan Portugis, Spanyol, dan Belanda turut menyaksikan hiruk-pikuk perdagangan rempah dunia bumi Nusantara. Selanjutnya ada kegiatan perekonomian Maluku. Yang pertama ada pertaniannya. Di sini pertaniannya kita lihat ya. Nah, salah satu di Maluku Utara ini ada program emas hijau yang salah satu program di Maluku ini ada emas hijau. Jadi para petani melakukan penanaman lahan yang kosong gitu. Awalnya lahan tidur yang tidak diolah, namun setelah ada instruksi dari pimpinan, lahan yang gersang dan tidak diolah itu akhirnya diolah sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan pertanian di Maluku. Nah, sebenarnya perindustrian, pertambangan dan juga perdagangan di Maluku itu sama dengan Maluku Utara. Lanjut kegiatan perekonomian Papua dan juga Papua Barat. Pertanian dan hasilnya di sini ada tebu, pisang. Nah, di Papua ini tebu salah satu tanaman asli Papua yang pada saat ini menjadi salah satu komoditas utama dunia karena tebu awalnya itu hanya untuk makan ternak babi. Namun baru sekitar 2000 tahun yang lalu dalam catatan Sanskrit India tertulis pengolahan sari tebu yang kemudian diubah menjadi gula. Karena bentuknya bergumpal-gumpal, pada masa inilah gula tebu berkembang meluas ke Persia, Mesir, dan kerajaan-kerajaan di sekitar Laut Mediterania. Ada juga pisang. Nah, tanaman pisang berasal dari Papua dan tidak diragukan lagi jenis pisang yang disebut dengan nama Australimusa. Pisangnya berbentuk ukuran jari manusia menyerupai pisang mas yang umum di Pulau Jawa, tetapi berwarna orange semu kemerahan. Pisang ini tumbuh banyak dalam tandan yang besar. Lanjut ke perindustriannya. Nah, di sini secara umum perkembangan industri kecil di Provinsi Papua pada 2 tahun ini terlihat adanya peningkatan. Untuk tahun 2006, jumlah industri kecil tercatat sebanyak 3.251 unit usaha, yang terdiri dari industri kimia dan agro, sandang kulit dan aneka, logam mesin, dan elektronika. Lanjut ke pertambangan. Nah, tidak diragukan lagi potensi emas di Papua sangat melimpah gitu. Tambang emas Grassberg terletak di Papua. Tambang emas ini lebih dikenal dengan sebutan tambang emas Freeport karena yang mengoperasikannya adalah perusahaan produsen emas Freeport MC Moran Copper and Gold melalui usahanya PT Freeport Indonesia. Tambang Grassberg adalah tambang emas yang terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia. Diperkirakan ada 2,8 miliar ton cadangan di dalamnya. Di tahun 2011, Freeport memproduksi 1,444 juta ons emas.
Lanjut ke perdagangan. Perdagangan di Papua. Nah, ini perdagangannya. Perdagangan bahan kebutuhan pokok di wilayah tersebut memberikan kontribusi kedua terbesar sekitar 16,5% bagi perekonomian Wamena, setelah sektor transportasi dan pegudangan yang menyumbang 18,7%. Selanjutnya ke soal nomor 4. Baiklah, lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada nama-nama sungai-sungai di NTT. Ada Sungai Aisesa, ada Sungai Benanain, ada Luku Kudahang, ada Sungai Kambaniru, Sungai Noel Mina, dan juga Sungai Noel Ponu. Selanjutnya nama-nama gunung di NTT. Nah, ini terdapat peta dari gunung-gunung di NTT. Di sini ada terlihat seperti Gunung Batubara, Gunung Dolakoyanya, Gunung Fatu Timau. Nah, tapi akan lebih jelasnya saya akan menampilkan gambar-gambar dari gunung tersebut. Nah, ini contoh dari Gunung Batubara, Gunung Egon, Gunung Fatu Timau, ada Gunung Liwerung, Gunung Inelika, dan Gunung Lakaan. Ada Gunung Lewotulu, Gunung Mutis, Gunung Rokatenda, Gunung Sirung, Gunung Wanggameti, dan Gunung Kelimutu. Selanjutnya nama-nama danau di NTT. Ada Danau Wekuri, Danau Ranamese, Danau Sanonggoan, Danau Kelimutu, dan Danau Nirwana. Selanjutnya ikon atau semboyan dari NTT. Nah, ini contoh gambar atau ikon dari NTT. Lambang NTT terbentuk perisai dengan 5 sudut yang memiliki arti perlindungan rakyat, juga berarti 5 sila Pancasila. Dalam perisai tergambar bintang, komodo, padi, kapas, tombak, dan pohon beringin. Bintang melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Komodo dalam lambang adalah satu-satunya reptil yang prasejarah yang hingga kini masih dilindungi. Selanjutnya, ada nama-nama sungai di Maluku Utara. Yang pertama ada Sungai Yaro. Ada Sungai Apu, Sungai Eti, Sungai Kawa, Sungai Masiwang, Sungai Salawai, Sungai Sapalewa, dan juga Sungai Tala. Selanjutnya nama-nama gunung. Nah, di sini ada Gunung Dekono, Gunung Gamalama, Gunung Gamkonara, Gunung Ibu, Gunung Jailolo, dan juga Gunung Kiebesi. Nah, ini ada nama-nama danau juga. Ada Danau Galela, Danau Sagea, Danau Tolire. Selanjutnya, ikon atau semboyan dari Maluku Utara. Ada namanya dibuat seperti Marimoy Ngone Futuro, yang artinya bersatu kita teguh. Nah, ini contoh lambangnya atau ikon semboyan dari Maluku Utara. Nama-nama sungainya ada Sungai Apu, Sungai Eti, Sungai Kawa. Nah, di sini tuh terdapat petanya ya. Nah, ini letak-letak sungainya. Ada Sungai Masiwang, Sungai Salawai. Selanjutnya nama-nama gunungnya. Di sini ada Gunung Binaia, Gunung Kapalamadan, Gunung Sahuai, dan Gunung Waloloun. Selanjutnya nama-nama danau di Maluku. Ada Danau Tolire dan Danau Langguna Tangga Seribu. Ada Danau Ninivala, Danau Rana. Selanjutnya, ikon atau semboyan dari Maluku. Nah, ini contoh gambarnya atau ikon dari Maluku. Sagu merupakan sumber kehidupan dan makanan pokok daerah Maluku. Kelapa adalah hasil bumi Maluku. Mutiara adalah hasil alam khas Maluku.
Tombak sebagai simbol kesatria, gunung merupakan simbol kekayaan hasil hutan yang melimpah, sedangkan laut dan perahu adalah simbol persatuan dan kesatuan yang kekal abadi. Dalam lambang, terdapat moto daerah bertuliskan Siwa 5 yang artinya milik bersama. Selanjutnya, ada nama-nama sungai di Papua Barat. Nah, kita lanjut ke Provinsi Papua Barat. Di sini ada Sungai Aimau, ada Sungai Kamundan, Sungai Muturi, Sungai Semeru, Sungai Warswai, dan Sungai Wowei. Nah, nama-nama gunung di Papua Barat. Nah, ini contoh dari letak-letak gunung di Papua Barat. Itu bisa kita lihat saja, lumayan banyak ya. Ada Gunung Kumawa, ada Gunung Kuaka, ada Gunung Irau, dan lumayan banyak kalau kita lihat. Tapi di sini saya ada gambar-gambar dari gunungnya. Sebentar. Nah, ini contoh atau nama-nama gunungnya seperti Kuaka, Afrak, Mebo, Umsini, Niefeb, Wats, Irau, dan lain-lain ya, seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya di sini ada nama-nama danau di Papua Barat. Itu ada Danau Kama, Kawalar. Nah, ini contoh dari danaunya. Lanjut, ikon atau semboyan dari Papua Barat. Nah, ini contoh lambang ya, atau ikon dari Papua Barat. Saya lihat sendiri. Nah, ini ada penjelasannya. Bintang berwarna putih bermakna ketuhanan yang Maha Esa dan cita-cita serta harapan yang akan diwujudkan. Pohon dan ikan bermakna bahwa Provinsi Papua Barat memiliki sumber daya hutan dan sumber daya laut yang berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Menara kilang dengan semburan api berwarna merah bermakna bahwa Provinsi Papua Barat memiliki kekayaan tambang yang melimpah. Leher dan kepala burung kasuari menghadap ke kanan dalam bidang lingkaran hijau bermakna bahwa Provinsi Papua Barat secara geografis terletak di wilayah leher dan kepala burung Pulau Papua, sekaligus memiliki filosofi keteguhan, keberanian, kekuatan, dan ketahanan menghadapi tantangan pembangunan di masa depan, serta berkeyakinan bahwa dengan semangat persatuan dan kesatuan, kesinambungan pembangunan akan mewujudkan masa depan yang cerah. Bidang hijau yang diapit 3 bidang biru bermakna kesatuan tekad dan perjuangan dari 3 unsur, yaitu pemerintahan, rakyat, adat, dan agama, mewujudkan keberadaan Provinsi Papua Barat. Perisai dengan warna biru bersudut 5 bermakna bahwa Provinsi Papua Barat berdasarkan Pancasila yang mampu melindungi seluruh rakyat. Sepasang pelepah daun sagu, masing-masing pelepah bagian kanan terdiri dari 12 pasang anak daun, bagian kiri terdiri dari 10 pasang anak daun yang diikat oleh angka 9 bermotif ukuran karerin budaya Papua, bermakna bahwa Provinsi Papua Barat dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai provinsi kedua di tanah Papua dan ke-31 di wilayah NKRI. Sagu merupakan makanan pokok masyarakat Provinsi Papua Barat yang melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Dan seutas pita berwarna kuning bertuliskan Cintaku Negeriku terletak di bagian bawah perisai, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perisai bermakna filosofis perjuangan seluruh komponen masyarakat untuk mempertahankan keberadaan Provinsi Papua Barat dalam bingkai NKRI. Selanjutnya, nama-nama sungai di Papua. Ini kita masuk ke Papua. Nah, ada Sungai Baliem, Sungai Digul, Sungai Bian, Sungai Kumandan, Sungai Lawrence, dan Sungai Mamberamo. Selanjutnya ada Sungai Torasi. Nah, seperti di gambar.
Selanjutnya nama-nama gunung di Papua. Di Papua ini juga banyak sekali gunung-gunung ya. Jadi ada gunung tertinggi dan bahkan diminati juga oleh pendaki di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, di sini ada gunung yang lumayan terkenal, yaitu adalah Gunung Puncak Jaya Wijaya. Nah, ini contoh gambarnya. Di sini di atasnya ada salju atau es gitu karena karena letak gunungnya yang tinggi. Ada juga Gunung Sumatri, ini juga lapisan atasnya juga dilapisi dengan es. Ada Gunung Mandala, ada Gunung Trikora, Gunung Ngapilimsit, Puncak Yamin. Lanjut, ada Puncak Cartens Timur. Nah, ini juga dilapisi dengan es. Ada Puncak Ngapulu juga. Ada Gunung Biji, Gunung Ulawan. Nah, di Papua itu banyak sekali gunung-gunung cantik yang diminati para pendaki. Nah, ini ada nama-nama danau. Ada Danau Sentani, Danau Rombebai, Danau Tigi, Danau Love. Nah, ini disebut Danau Love karena bentuknya seperti love. Dan juga ada Danau Teluk Yauteva. Lanjut ke ikon atau semboyan dari Papua. Nah, ini ikonnya ya. Ini di sini ada jelaskan lambang Papua berbentuk perisai berpaju 5, menggambarkan kesiapsiagaan dan ketahanan. 5 paju menunjukkan keseluruhan unsur Pancasila. Dalam perisai berpaju 5 terdapat gambar 3 buah tugu terdiri di atas tumpukan batu bersusun 6 dan 9 menggambarkan perjuangan Trikora dan kemenangan Pepera tahun 1969. Padi dan kapas masing-masing berjumlah 7 butir dan 8 buah kapas dengan tangkai terikat sehelai pita, bertekuk 4 dan berjurai 5. Secara keseluruhan melukiskan proklamasi 17 Agustus 1945, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 3 buah gunung berjajar sama tinggi, berpuncak salju menggambarkan ciri Provinsi Papua. Nah, selanjutnya akan masuk ke soal nomor 5 atau bisa dikatakan soal terakhir. Baiklah, selanjutnya ke soal nomor 5, yaitu kegiatan budaya Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini ada makan jagung, ada juga makan sirih pinang. Nah, makan jagung ini bukan berarti tak mampu untuk membeli beras, tetapi menurut masyarakat di timur, terkhususnya orang timur, jagung lebih terasa lezat dibandingkan dengan nasi. Jagung juga kononnya membuat gigi lebih kuat. Makan sirih pinang biasanya dilakukan sebagai tanda hormat atau ucapan selamat datang untuk tamu yang berkunjung ke rumah atau seorang kenalan yang baru dijumpai. Sirih pinang biasanya selalu disediakan oleh setiap orang. Selanjutnya, ada cium hidung. Cium hidung ini salah satu budaya timur yang biasanya dilakukan sebagai bentuk ucapan selamat datang atau tanda kasih sayang untuk orang yang baru pertama kali dijumpai atau orang yang jarang ditemui seperti keluarga yang tinggal di luar kota. Cium hidung ini memang sudah tak asing lagi bagi orang timur karena ini merupakan budaya turun-temurun yang selalu dijunjung tinggi. Selanjutnya ada tari Rangku Alu, merupakan tarian yang berunsur permainan tradisional. Tarian ini berasal dari Manggarai, Flores. Awal terciptanya tari ini berasal dari permainan tradisional yang bernama Rangku Alu. Pemainnya berada di tengah-tengah bambu dan melompat-lompat di sela-sela bambu. Nah, ada juga mengakui kesalahan melalui naketi. Jadi, di sini orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai
mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu diakhiri dengan doa melalui kepercayaan yang dianut. Selanjutnya, sangat menghormati tamu. Orang Timur, bila mengunjungi seorang kerabat, selalu membawa oleh-oleh. Istilah selalu dipakai oleh orang Timur. Oleh-oleh tersebut sangat spesial loh, karena itu hasilnya dari kebun sendiri yang dibawa untuk kerabat. Dan bila tamu tersebut pulang juga membawa oleh-oleh yang juga adalah hasil kebun sendiri. Selanjutnya ada para wisata di NTT. Ada Pantai Pink. Nah, di sini hamparan pasir pantai berwarna putih atau hitam. Anehnya, pantai ini punya hamparan yang berwarna merah muda, warnanya mencolok, apalagi saat terkena sinar matahari. Ada juga Danau Kelimutu. Danau Kelimutu dikenal sebagai Danau Tiga Warna. Ini berada di Taman Nasional Kelimutu. Disebut sebagai Danau Tiga Warna karena sering berubah-ubah warnanya, jadi merah dan coklat tua. Ada juga Pulau Padar. Nah, Pulau Padar merupakan pemandangan perbukitan yang dikelilingi lautan biru. Untuk menikmati keindahan pemandangan tersebut, kita harus naik ke puncak bukit Gili Padar. Sayangnya, belum ada tangga atau pegangan sehingga harus ekstra hati-hati saat mendakinya. Lanjut, ada Pantai Lasiana. Nah, pantai yang berada di kota Kupang ini cukup mudah diakses karena hanya berjarak 12 km dari pusat kota. Saat mengunjunginya, kita akan disambut deretan pohon kelapa yang menjulang tinggi. Uniknya, ada kapal karam Jepang yang tersimpan di bawah laut. Jadi pemandangannya paling epik saat diving. Nah, ada juga selanjutnya ada Pantai Oetune. Nah, Pantai Oetune ini berbentuk seperti gurun yang bergelombang. Tak hanya itu, terdapat sedikit pepohonan lontar dan kausari yang membuat suasana mirip di Afrika. Disarankan untuk datang sebelum matahari terbit, sehingga kita bisa menikmati cantiknya sunrise. Ada juga Bukit Waringin. Selanjutnya, kita ke kegiatan budaya Maluku Utara. Nah, masyarakat Maluku Utara ini sangat beragam. Total ada sekitar 28 suku dan bahasa di Maluku Utara. Berdasarkan bahasa yang digunakan yaitu Austronesia dan non-Austronesia. Kelompok Austronesia tinggal di bagian tengah dan timur Halmahera. Mereka diantaranya adalah suku Buli, suku Maba, suku Patani, suku Sawai, dan suku Weda. Di bagian utara dan barat Halmahera adalah kelompok bahasa non-Austronesia, terdiri dari suku Galela, suku Tobelo, suku Loloda, suku Tobaru, suku Modele, suku Togutil, suku Pagu, suku Woyoli, suku Ibu, suku Sahu, suku Ternate, dan suku Tidore. Di Kepulauan Sula ada beberapa kelompok etnis seperti suku Sula, suku Kadai, suku Mangge, dan suku Siboyo. Sebagian besar masyarakat di daerah ini mengerti bahasa Melayu Ternate, bahasa yang umum digunakan untuk berkomunikasi antar suku. Selanjutnya, kegiatan para wisata. Nah, di sini ada 3 festival untuk menarik wisatawan. Yang pertama adalah Festival Teluk Jailolo. Festival ini dibilang paket lengkap karena cukup banyak rangkaian acaranya yang meliputi budaya hingga kuliner. Secara garis besar, menjadi tempat rangkaian acara besar melalui ritual budaya, atraksi budaya, gelar seni budaya, moloko, kieraha, dan acara Puncak Sasadu on the Sea. Selanjutnya ada Festival Tidore. Nah, festival ini sebagai upaya menggali, mengembangkan sekaligus melestarikan warisan sejarah budaya, konsultan Tidore dan memperkenalkan serta mempromosikan Tidore dengan seni alam dan budaya sebagai daya tarik wisatawan. Dan yang ketiga adalah Festival Kura-Kura.
Selanjutnya, masuk ke kegiatan budaya Maluku. Di sini ada budaya Hawear. Nah, budaya ini adalah budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Kei secara turun-temurun. Yang kedua adalah batu pamali. Batu pamali merupakan batu alas atau batu dasar berdirinya sebuah negeri adat yang selalu diletakkan di samping rumah Baileo, sekaligus sebagai representasi kehadiran leluhur. Yang ketiga ada budaya Arumbae. Nah, ini adalah bentukan karakter masyarakat Maluku, baik yang tinggal di pesisir maupun di pegunungan. Arumbae adalah kebudayaan berlayar dalam masyarakat Maluku. Perjuangan melintasi lautan merupakan bagian dari terbentuknya suatu masyarakat. Selanjutnya, para wisata. Nah, di sini ada Piliana yang kaya akan kupu-kupu dan juga ada Kepulauan Banda. Selanjutnya ada kegiatan budaya di Papua. Nah, kegiatan budaya di Papua adalah Barapen. Tradisi ini adalah salah satu tradisi tertua di Papua yang biasa dilakukan sebagai simbol rasa syukur dan persaudaraan. Tetapi di beberapa daerah tertentu, tradisi ini juga dilakukan dalam upacara kematian. Nah, ada juga di sini di sini ada di sini ada tradisi potong jari. Tradisi unik ini hanya bisa ditemukan di suku Dani yang tinggal di wilayah lembah Baliem, Papua. Tradisi ini dilakukan oleh suku Dani sebagai tanda duka yang sangat dalam karena kehilangan salah satu anggota keluarga mereka yang meninggal dunia. Selain itu, tradisi ini juga harus dilakukan untuk mencegah kembali malapetaka yang menyebabkan kematian dalam keluarga tersebut. Tradisi ini dilakukan setelah prosesi pemakaman dengan langsung memotong salah satu jari anggota keluarga yang berduka dengan pisau, kapak, atau parang. Selanjutnya ada Ararem. Nah, tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Selanjutnya ada tradisi injak piring. Nah, sebuah tradisi turun-temurun suku Biak, Papua Barat, untuk menyambut anggota keluarga yang baru kembali dari tanah rantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Lewat tradisi ini, masyarakat Doreri mengungkapkan rasa syukur atau gembira mereka atas kepulangan anggota keluarga mereka dan untuk membersihkan dari roh-roh jahat yang mungkin didapatnya di tanah rantau. Selanjutnya, kegiatan pariwisata. Di sini ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Raja Ampat, Lembah Baliem. Kemudian ada selanjutnya kegiatan adat Papua Barat. Nah, masyarakat suku bangsa Biak mempunyai kepercayaan bahwa jika suatu keluarga mempunyai anak kembar, maka salah satunya harus dibunuh. Oleh karena itu, menurut mereka anak kembar tersebut akan membawa sial. Ada pula kepercayaan jika wajah anak laki-laki mirip dengan wajah ayahnya atau wajah anak perempuan mirip dengan wajah ibunya, maka ayah dan ibu dari bayi ini akan meninggal. Dan upacara pernikahan dilaksanakan di atas sebuah panggung yang didirikan di tengah rumah. Pada tengah malam, tiap-tiap mempelai dipanggul oleh kerabatnya. Mempelai wanita dipanggul oleh wanita dari kerabat calon suami. Sebaliknya, mempelai pria dipanggul oleh pria dari kerabat calon istri. Selanjutnya, kegiatan pariwisata di Papua Barat. Yang pertama ada Danau Framu Ayam Maru. Nah, danau ini memang sangat terkenal dengan airnya yang sangat jernih. Para pengunjung bisa melihat dengan jelas bagaimana keadaan di danau tersebut.
Yang kedua ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Ini adalah salah satu wisata yang punya atraksi menarik. Para wisatawan akan melihat atraksi yang berasal dari hiu paus, sebab wisatawan akan diajak untuk berenang serta melihat hiu paus secara langsung yang sangat bersahabat dengan manusia. Selanjutnya ada Gunung Meja. Hutan wisata Gunung Meja apabila dilihat secara sekilas memang bentuknya menyerupai meja. Gunung ini memang terletak di tengah-tengah wilayah ibu kota Papua Barat, yaitu Manokwari. Selanjutnya ada Pulau Waigeo. Pulau yang satu ini merupakan tempat konservasi hewan liar dan merupakan rumah bagi banyak satwa. Yang terakhir ada Pegunungan Afrak. Ini menjadi lokasi pengamatan kupu-kupu dan juga burung bertempatkan di bagian distrik Mokwan. Itu saja video saya. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.